Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang pada program On Target dalam episode pemulihan. Hari ini kita akan membahas topik membangun komunikasi. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pada Matius pasal 5-7, Tuhan Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang ini, dan berbahagialah orang yang ini. Dalam keadaan normal, laki-laki akan berbicara 7.000 kata per hari, perempuan punya kuota bicara 20.000 kata per hari. Tetapi yang jarang sekali orang-orang sadari adalah self-speaking, self-talk, di mana orang berbicara sendiri. Setiap kali melihat sesuatu, otaknya, pikirannya berbicara. Dan ini bisa ribuan kata, puluhan ribu kata, mungkin ratusan ribu kata di dalam setiap hari, saudara. Begitu pentingnya komunikasi. Karena itu setiap orang perlu memahami tentang arti, manfaat, dan dampaknya. Dan komunikasi semua tahu adalah proses pengiriman dan penerimaan berita atau informasi, pemikiran, ide, perasaan seseorang pada orang lain. Lebih sederhananya lagi, komunikasi itu juga berarti berbagi arti dengan orang lain. Komunikasi merupakan sebuah jembatan untuk membangun persamaan antara seseorang dengan yang lain. Dalam berkomunikasi, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 35. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, di ayat yang ke-36. Karena itu Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi komunikasi hanya akan tepat guna apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Karena itu setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita ingat di dalam berkomunikasi. Yang pertama, konten, isi. Keseluruhan komunikasi kita seharusnya memuliakan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yang kedua, karakter. Integritas kita akan meneguhkan atau justru membuat komunikasi kita efektif bila kita berintegritas. Integritas itu jujur waktu sendiri, jujur waktu bersama-sama, tidak bercacat celah, dan jujur atau murni. Atau justru kita tidak dipercaya bila kita tidak memiliki integritas yang mendukung. Yang ketiga, konteks. Tentunya komunikasi harus dilakukan sesuai kebutuhan, waktu, dan terutama target komunikasi kita. Dengan mengenali siapa yang kita ajak berkomunikasi, memahami kebutuhannya dan kondisi dan waktu yang tepat, maka komunikasi kita akan menjadi komunikasi yang efektif dan efisien, tepat guna, tepat waktu. Amsal 25 ayat 11 mengingatkan kepada kita bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Elemen mendengar ternyata menjadi elemen yang paling menentukan dalam keberhasilan sebuah komunikasi. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan 2 telinga dan dengan 1 mulut. Hal ini merupakan peringatan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi orang yang jago dalam berkomunikasi tidak selalu orang yang lebih banyak berbicara, tetapi sejauh mana orang itu akan mampu mendengarkan orang lain
berbicara. Tahapan yang dilakukan oleh Yesus dalam berkomunikasi dapat terlihat dengan jelas dalam peristiwa khotbah di bukit yang tertulis pada Matius pasal 5 sampai pasal 7 yang menjadi khotbah terbaik sepanjang masa. Yesus memulai komunikasinya pada saat dilihatnya banyak orang berkerumun mengikuti dia. Yesus melihat kebutuhan dan jiwa yang lapar dan haus. Yesus memulai pembicaraannya dengan berbagai ucapan bahagia. Nah, kita juga harus memulai percakapan dengan suatu berkat bagi orang yang berbicara dengan kita. Setelah itu mulai membicarakan berbagai hal yang aktual dan mulai dicerna oleh para pendengarnya. Seperti mengenai garam dan terang dunia, talenta, mengenai hal kekhawatiran dan lain-lain. Baru setelah itu masuk ke dalam pengajaran yang inti. Mengenai hukum kasih, mengenai hal berdoa, mengenai musuh dan lain-lainnya. Nah, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dampak dari komunikasi Yesus adalah komunikasi Yesus memberikan sukacita bagi para pendengarnya. Komunikasi Yesus memberikan keberanian bagi para pendengarnya. Komunikasi Yesus memberikan kepastian hidup yang kekal. Komunikasi Yesus menjawab kebutuhan. Komunikasi Yesus membawa perubahan. Dan komunikasi Yesus menambah hikmat dan pengetahuan. Jadi mari, mulai hari ini, mari kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita, di mana Yesus dalam pikirannya, dia mengosongkan dirinya, dia rendah hati, bahkan dia di puncaknya mau mati bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepada dia. Jadi kerendahan hati yang demikian itulah salah satu komunikasi yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.